Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu mendengar azan maghrib, Ujang marah-marah gak jelas. Jang, kenapa dengar azan maghrib malah marah-marah? Ujar tetangga. Gak punya bukaan bang, makanya untuk membatalkan puasa marah-marah, jawab Ujang. Lalu tetangga serta-merta memberikan semangkuk kolak. Ya pemirsa, petang ini Anda menyaksikan program Hijab dan Hijabers, perbincangan seluk-beluk hijab dan pengalaman manis pahitnya para hijabers ketika memutuskan mengenakan hijab. Selain itu Anda juga akan mendapatkan tutorial inspiratif tentang mengenakan aneka hijab. Nah, untuk mengorek bagaimana serunya pengalaman para hijabers ketika memutuskan untuk mengenakan hijab, di studio telah hadir 3 tamu saya yang paling spesial. Assalamualaikum Mbak Mariana. Waalaikumsalam. Dari jaringan Oda Berdaya, kemudian saya juga ditemani bersama dengan Nindya Qurrata Aini. Ya. Assalamualaikum Nindya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, cantik sekali. Kemudian saya juga ditemani dengan Fitri Zahra, muslimah dari HTI Lampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, ketiganya sangat membawa inspirasi buat saya. Saya minta izin langsung ke Mariana. Mariana memutuskan untuk berhijab, itu ceritanya apa? Kabarnya karena waktu itu lihat temen. Sesimpel itukah? Apa ya? Ketika di usia saya 19 tahun dan ketika itu tahun 2000 di mana sangat masih tidak seperti saat ini ya. Tidak banyak orang yang menggunakan hijab, ya, tapi saya memutuskan berhijab ya memang awalnya memang dari teman yang selalu menasehati saya, sudah gitu coba deh kamu berhijab gitu. Yang awalnya saya ragu untuk memakai juga sama seperti dia. Karena ragunya karena apa? Karena saya pikir pantas, takut nanti saya membatasi. Misalkan saya bicara jadi harus ya nggak boleh keras-keras, tertawa nggak boleh terbahak-bahak. Karena bawaan Mariana tomboy ya. Iya, Oke. Ada pikiran ke situ agak ketakutan. Aduh, nanti aku gimana? Pas nggak? Akhirnya memutuskan juga di usia 19 itu masih muda sekali ya. Iya. Oke. Karena saya berpikir kenapa enggak? Toh memang dalam Islam bahwasanya tiap-tiap perempuan itu diwajibkan atas dirinya untuk berhijab gitu loh. Dan saya memutuskan itu ya sudah saya sudah berpikir ini pastinya lebih baik dibanding saya tidak memakai hijab itu sendiri. Subhanallah, ini beneran loh, kan puasa-puasa kalau level 5 atau level 8 suaranya maksimum banget si Mariana. Iya. Luar biasa pemirsa. Saya ke Nindya dulu, nanti aku tanya lagi seru nih ya. Aduh, Nindya, ini kan memutuskan berhijab lebih muda. Tadi Mariana 19, kamu 17. Kabarnya karena waktu itu ada dai kondang datang, terus ada ceramah-ceramah, gimana dong ceritain? Jadi untuk pengalaman berhijab saya waktu itu pas usia saya 17 tahun. Jadi tahun 2005 itu memang ada dai kondang yang datang. Mungkin bisa disebut ya, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau Agim. Jadi waktu itu beliau datang ke Lampung memberikan ceramah. Dari ceramah beliau itu ada satu yang terngiang-ngiang ke saya. Salah satunya bahwa wajib untuk perempuan menggunakan hijab. Nah, kalau untuk pengalaman dari keluarga besar saya itu rata-rata kalau perempuan berhijab itu pas kuliah, sewaktu kuliah. Nah, kemarin itu saya masih SMA dan sebentar lagi tuh
pulang tahun ke-17, jadi genap ke-17 tahun. Sampai saya nggak bisa tidur, jadi kepikiran terus ucapan Agim, benar berhijab. Saya berpikir lagi, saya masih kelas 3 SMA nih, tapi bentar lagi saya ulang tahun ke-17, dimana kan tahun ke-17 itu peralihan ya antara kita masih remaja ya, peralihan ke remaja gitu, dewasa. Jadi saya langsung membulatkan tekad, berniat dalam hati, pas usia saya 17 tahun saya mau berhijab. Sebetulnya Agim itu bilang apa? Tiba-tiba ada subhanallah ya, ada dapat hidayah untuk pakai. Sebetulnya yang paling kata kuncinya tuh apa sih yang bikin terngiang-ngiang? Ya, jadi kalau kata kuncinya sih ada dua ya sebenarnya. Yang pertama, saya mendengarnya tidak akan mencium bau surga untuk perempuan yang tidak menutup aurat ya, tapi saya juga kurang paham gimana isinya. Yang jelas saya mendengarnya seperti itu, tidak akan mencium bau surga. Terus yang kedua, itu bisa jadi penolong untuk terutama ayah kita. Jadi kalau kita menutup aurat, kalau kita belum menikah itu kita menolong ayah kita, tapi kalau kita sudah menikah kita bisa membantu suami kita. Aduh, merinding juga ya. Tapi memang betul kalau kita sayang sama orang tua, sama abang-abang lelaki kita, ya kan, berhijablah. Saya ke Mbak Fitri. Mbak Fitri, kabarnya lagi kalau Mbak Fitri lain lagi nih cerita. Di laut lepas, tiba-tiba dapat hidayah. Gimana ceritanya, Mbak? Monggo. Baik ya, saya juga jadi ketawa tapi juga agak sedih juga ya. Iya. Jadi alhamdulillah waktu itu sekitar tahun 2005 ya, saya lulus kuliah. Dan ketika itu saya memang tinggal di Bogor waktu itu, ikut dengan kakak saya yang dinas di sana. Kemudian saya pulang dari Bogor, kemudian mau pulang ke Lampung. Nah, pulang di Lampung itu di perjalanan saya tuh kan biasa ya, anak-anak muda gitu ya, pulangnya kan ngeteng ya, ngeteng biar lama nyampenya gitu. Nah kebetulan ini saya naik kapal gitu ya, dan saya melihat ke hamparan laut gitu ya, itu sangat ngeri saya dengan kematian gitu. Dan dari situlah saya menghujamkan dalam diri saya untuk, ya Allah saya pengen berubah, saya ingin jadi orang yang baik gitu. Dan saya juga ketika itu tahu waktu itu tahun 2000 berapa ya, ayah saya meninggal 2007 ya. Dari situ juga kan saya pulang balik gitu ya, dan situ juga saya mengazamkan diri saya untuk menjadi aset bagi ayah saya gitu. Dan kemudian di Bogor itu alhamdulillah karena memang niatan saya itu untuk melanjutkan studi ya, itu banyak berkomunikasi dengan teman-teman di IPB gitu. Dan waktu itu mereka ada di Hizbut Tahrir gitu ya. Dengan dari situlah, dari argumen-argumen yang mereka berikan, kemudian dalil-dalil yang mereka tunjukkan, itu jadi saya tambah paham dan semakin ya deh ini deh pilihan saya gitu. Dan akhirnya saya berhijab, memakai kerudung dan jilbab ya Mbak. Dan balik lagi, ternyata juga saya baru tahu begitu di dalam pembinaan di Hizbut Tahrir itu, saya jadi tahu mana yang kerudung, mana yang jilbab gitu. Jadi kemudian mereka juga memberikan, saya kan orangnya juga nggak puas ya, saya tanya-tanya mana dalilnya gitu. Nah kemudian mereka memberikan dalil ya, dan di dalam Quran surat Al-Ahzab itu mengulas masalah pakaian, dan itu jilbab, jalaba. Kemudian dalam Quran surat An-Nur itu mengatakan khimar atau kerudung, bahasa Indonesianya gitu. Nah kemudian juga alhamdulillah ya, pembinaan Hizbut Tahrir itu tidak hanya di Bogor saya dapatkan, ternyata karena Hizbut Tahrir ini bukan asobiah ya Mbak, karena memang berbagi ya, inspiratif. Hizbut Tahrir itu ada di di daerah-daerah ya, bahkan Hizbut Tahrir itu kan internasional. Jadi kalau kita pindah studi ke Jepang, kita juga bisa melakukan pembinaan di Jepang, di Amerika atau di Inggris ya. Jadi alhamdulillah dari situlah saya luar biasa, dari situlah akhirnya ada beberapa hidayah yang didapatkan. Mariana dulu deh, waktu pertama kali memutuskan untuk berhijab itu kan tomboy. Itu memang punya hijab, ada berapa style yang dipunya, atau memang pinjeman semua itu, properti semua, atau gimana? Cerita dikit dong. Pinjeman semua. Punya siapa tuh? Ya punya teman itu meminjamkan saya, tapi masa waktunya ada nggak pinjam pakainya? Atau akhirnya ya, beli juga? Seminggu kemudian ya saya nyicil, udah mulai beli satu-satu, walaupun paling banyak street saya pakein jaket gitu kan, baru pakai jilbab. Seperti itu lah. Yang pertama kali dipakai modelnya apa? Yang simple kayak gimana? Apa yang udah jadi instan gitu, yang udah jadi emang tinggal dipakai jeblok gitu, atau yang gimana nih? Atau kayak model sekarang? Ya, yang kayak model sekarang, street, habis itu celana, sudah gitu
ini apa namanya jaket jilbab. Tetap Udah. tomboynya Tomboy. ya. Model jilbabnya pakainya gimana? Saya Model kebetulan yang paling Mbak Mariana ngerasa simpel gitu? ya yang saya pakai saat ini sama seperti yang saya Jangan pakai dulu. kemarin-kemarin. Artinya saya nggak merasa pas lah bentuk wajahnya dan merasa pas dengan kondisi Iya, seperti Bang. itu. Berproses ya, pelan-pelan ya untuk menjadi lebih baik, Ingin lebih sih, baik, lebih iya. baik gitu. Nindya. Nindya kalau tadi dilanjutkan di usia 19, mama, kemudian kakak-kakak perempuan juga sudah pakai kan hijab gitu. Model apa nih yang paling Nindya cepat ringkes, cepat berangkat sekolah, cepat beraktivitas, kerja juga gitu, tapi juga nggak ngurangin rukun-rukun agamanya, gimana? Jadi kalau kan waktu itu usia 17 saya masih kelas 3 SMA, jadi yang pasti kebutuhan hanya untuk sekolah ya. Jadi hanya memakai jilbab Paris segi 4, terus kebutuhan juga untuk sekolah. Terus mulai kuliah baru mulai bisa gaya lah istilahnya. Jadi udah mulai pakai jilbab Paris dimodif-modif. Terus sekarang kan lagi musimnya pasmina ya yang bentuk selendang panjang. Nah, mulai dari situ baru kita juga lihat di buku, di Google, internet dan lain-lain untuk cara pemakaian jilbab yang tetap cantik tapi tetap syar'i. Kita akan berbagi lagi nanti, Mbak Fitri juga, Nindya dan Mariana tetap di sini, dan pemirsa makin menarik perbincangan kita menjelang berbuka petang ini. Tapi kita harus jeda sejenak untuk mengikuti kultum, dan perbincangan para hijabers akan kembali setelah azan maghrib. Tetaplah di Hijab dan Hijabers, bertakwa tanpa mengurangi gaya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Hijab dan Hijabers, Bertakwa tanpa mengurangi gaya. Seru. Pemirsa, sejukkan hati dengan kedamaian dan pujian untuknya. Perbaiki diri dengan berhijab dan menjalankan perintahnya. Saya kembali lagi, selanjutnya akan bertanya-tanya kepada ketiga tamu saya yang sangat spesial. Ke Fitri dulu. Fitri, mau tanya nih, apakah setelah berhijab perasaan Anda merasa hati dan perilaku itu menjadi better, menjadi lebih baik? Baik ya, alhamdulillah gitu. Setelah memakai kerudung dan jilbab ya, apalagi dengan alhamdulillah dengan saya mendapatkan dari pemahaman ya, dari proses berpikir saya semakin mantap untuk menjalani kehidupan ini, bahwa saya mencoba untuk mengikuti aturan Allah secara sempurna gitu. Dan di sini juga saya jadi tambah terarah ya aktivitas saya ya, di setiap aktivitas saya, karena dalam konsep muslim itu setiap perbuatan dia harus mendapatkan pahala gitu. Jadi termasuk saya memakai kerudung dan jilbab ini juga tidak dengan cuma-cuma gitu ya, harus sesuai apa yang Allah mau, sehingga disitulah nilai dari Allah itu ada nilainya gitu, tidak nol gitu ya. Jadi termasuk juga ketika saya bergabung dengan Muslimah Hizbut Tahrir ya, aktivitas-aktivitas saya itu jadi terjaga ya, yang tadinya pengennya ngegosip gitu ya, jadi sekarang gosipin Islam gitu, menebarkan tentang konsep bagaimana kaum muslimah ini harus mengenakan pakaian berbusana gitu. Ya, subhanallah. Alhamdulillah. Nindya, apakah setelah berhijab Anda merasa ini dituntut untuk perilakunya lebih baik lagi, lebih baik lagi? Itu pasti ya Mbak. Jadi tanpa kita menggunakan hijab pun kita pasti berusaha untuk lebih baik lagi, apalagi dengan kita sudah berhijab. Yang pasti kita udah mulai malu ya untuk yang berperilaku misalnya tertawa berlebihan dan lain-lain, atau yang kegiatan yang kurang positif gitu. Nah, jadi memang menuntut untuk lebih baik lagi, dan ditambah juga saya ikut komunitas Hijabers Lampung, di mana di sana juga kita mengadakan pengajian setiap sebulan sekali, dan ya itu mulai mengarah ke kegiatan-kegiatan yang positif, insya Allah. Jadi sekarang kalau ketawanya gimana nih dia? Ya, Kalau pas lagi seru-seru. jadi lihat momen sih, mungkin kalau misalnya kita sama teman-teman yang lagi kumpul-kumpul ya mungkin masih ya, namanya kita manusiawi ya Mbak ya, dan semua menurut Nindya berjalan by proses aja. By proses, seru. Mariana nih, Iya. yang tomboy. Gimana, apakah setelah berhijab itu ada perbedaannya dengan sebelumnya? Lebih baik kah? Merasa lebih nyaman kah? Silakan. Alhamdulillah ya, yang pastinya iya. Artinya ketika
lebih rem kontrol lah ya artinya Hijab ketika, sebagai pengontrol diri. diri. Oke. Dan, Bedanya mana dari sebelum itu, dari sebelum berhijab? misalkan kalau biasanya bicaranya terlalu belak-belakan, ini sekarang harus lebih santun. Sudah gitu kayak misalkan biasanya kalau nongkrong sama teman-teman laki perempuan sambar nyampur. Sekarang yang kayak gitu Sesuai merasa staffnya gitu, malu dibatasi. gitu, dibatasi lah Ya, mulai. oke. Banyak ya. Pasti banyak cerita lagi dari Mariana dan semua tamu saya di sini, tetapi saya punya VT. VT ini mengenai bahwa ada peringatan Hari Hijab Sedunia di Stockholm, Swedia. Seperti apa dakwah hijab yang dilakukan di sana? Silakan. It doesn't matter if you live far away from me. You feel, I feel. You bleed, I bleed. You cry and I cry. We sleep and dream. Sometimes we're sad, sometimes we're happy. You breathe, I breathe. We love, walk, talk, and we smile. Have you thought about why we look the same? Why we feel the same? Don't tell me it's by chance. Oh, you're my brother, you're my sister. We're one big family. Oh, oh, you're my brother, you're my sister. Just one big family, family. Ya, kita tadi sudah melihat bersama video yang saya berikan untuk Anda dari Hari Hijab Sedunia di Stockholm, Swedia. Saya mau tanya dulu ke Mariana. Silahkan komentarnya apa tentang video tadi. Luar biasa ya, dimana apa namanya di negara luar sana kan penduduk non muslim yang lebih mayoritas daripada yang muslimnya sendiri. Dan apa namanya di situ memperingati Hari Hijaber, di mana tiap-tiap orang yang lewat disuruh dicobain, ditawarkan untuk memakai hijab, dan mereka bersedia, ya itu salah satu toleransi yang mereka itu sih menurut saya. Bener nih, yakin. Sama nggak keyakinannya dengan India? Silakan komentarnya apa. Saya melihat video tadi sangat terkagum ya, terkesima. Jadi apalagi di sana di luar negeri tadi yang mayoritas penduduknya non muslim, di mana kita memakaikan hijab, mungkin untuk yang muslim atau non muslim juga di sana, itu adalah salah satu jalan dakwah ya menurut saya. Jadi selain kita dengan ceramah atau menggunakan dalil dan hadis, ya di salah satu dengan menggunakan hijab tadi di antara orang yang lewat, itu adalah salah satu jalan dakwah yang sangat bagus menurut saya. Dan waktu itu Hijabers juga pernah melakukan hal yang sama. Benar, jadi untuk di komunitas Hijabers Lampung, kita juga waktu Hari Hijab Sedunia, kita mengadakan kegiatan di Tugu Bundaran Gajah. Bedanya mungkin karena keterbatasan lalu lintas, kita tidak memakaikan hijab ke mereka. Jadi kita hanya membagikan hijab tersebut kepada pengemudi-pengemudi yang lewat. Gitu. Waktu itu ulang tahunnya Hijabers ya? Bukan Hijabers, jadi waktu Hari Hijab Sedunia. Hari Hijab Sedunia. Oke, dari Hijabers Community juga akhirnya juga membagikan hijab. Saya ke Mbak Fitri, monggo Mbak. Baik ya, karena memang perasaan untuk kembali kepada Islam ini alhamdulillah Allah berikan gitu ya. Termasuk juga sebetulnya tidak hanya Hari Hijab, Hari Al-Quran sedunia gitu ya. Dan kita juga perlu kita pahami bahwasanya individu yang bertakwa ini juga dia harus ditopang dengan aturan yang mengatur ya, seperti misalnya kalau kita lihat pemerintah atau sistem kita atau pemerintah kita itu memberikan aturan untuk menggunakan helm gitu ya, itu juga nanti akan sama seperti
seperti ketika dia paham bahwasanya Allah itu mengatur bagaimana manusia ya, khususnya perempuan, untuk dia memperlakukan dirinya seperti memakai kerudung dan jilbab. Ketika misalnya pemerintah bilang bahwa diwajibkan untuk perempuan itu untuk dia menutup auratnya gitu kan, seperti yang kita lihat tadi ya, itu saja seperti misal orang-orang Nasrani juga dia akan menutup auratnya karena perempuan itu adalah dia aurat gitu, kecuali kata Rasulullah kecuali muka dan telapak tangan, itu bukan aurat. Nah, sehingga nanti ketika itu ada dalam sistem ya, nanti akan bisa terlihat identitas mana yang perempuan muslimah ya, perempuan muslim, dan mana perempuan yang non gitu. Jadi ini subhanallah bisa menjadi edukasi ya bagi masyarakat bahwasanya ini loh sikap ini yang benar gitu ya, mana yang perempuan itu harus memuliakan dirinya gitu ya, dan mana yang perempuan itu tidak memuliakan dirinya. Oke, luar biasa, subhanallah. Aku tanya sedikit dong untuk Mariana. Mariana, kalau kamu sendiri berhijab sudah sejak lama, dari 19 tahun sudah berhijab. Kira-kira kalau pas lagi duduk ngobrol sama teman muslimah yang belum berhijab, pernah nggak bilang-bilang, ayo dong, atau gimana sih cara Mariana untuk ngajak teman muslimah yang kebetulan belum berhijab? Kalau pengen tahu nih ya cara-cara orang tomboy ngajakin temennya untuk berhijab gimana? Apa ya? Caranya sendiri gimana? Kalau saya sih menyontohkan aja bahwasanya kalau seandainya dengan berhijab, istilahnya kita lebih Lebih ya aman. lebih nggak Apa dong? lebih terjaga lah dari sisi, misalkan kalau seandainya kan teman-teman nongkrong juga banyak yang misalkan perempuan pakai street sudah gitu, kadang nunduk terlihat gitu kan. Nah itu kan kalau seandainya itu enggak, tapi kita maksudnya gini loh, untuk lu coba lebih, kalau seandainya lu muslim, lu kenapa enggak coba pakai asik. jilbab gitu aja sih. Seru kalau Nindya dikit aja. Kalau Nindya sih lebih lewat yang pelan-pelan ya. Jadi pas sambil ngobrol, kapan nih mau nutup aurat? Coba-coba dia pakai jilbab, kayaknya lu bisa lebih cantik loh pakai jilbab. Jadi lebih ke obrolan santai aja. Seru, Mbak, boleh dikit aja. Kalau untuk Mengajak ngajak kepada orang lain, memang itu penuh resiko ya Mbak ya. Kita ajakin baik juga, pasti dia mungkin feedbacknya lain ya. Nah, dari sisi juga seorang individu muslim, baik dia laki-laki maupun perempuan, memang di situ ada kewajiban bagi kita untuk memperingatkan saudara kita yang lain, karena di dalam Quran juga disebutkan bahwasanya perempuan muslim dan laki-laki muslim, mereka adalah penolong sebagian yang lain, sehingga memang harus kita serukan kepada saudara-saudara kita yang mereka belum menggunakan menutup auratnya dengan sempurna ya. Di situ harus kita juga sajikan dalil-dalilnya biar lebih mantap lagi, dan ketika dia memakai itu dengan latar belakang kesadaran, kemudian latar belakang bahwa kemantapan nih, benar nih, ini bahwasanya ini Allah perintahkan, itu bisa mendapatkan pahala di sisi Allah gitu. Jadi kita juga harus pelan-pelan ya. Iya. Ada juga yang marah-marah Mbak ketika diangkot ya, karena kita dari jujur saya pribadi itu memang betul Allah dalam Quran surah Al-Ahzab itu dikatakan bahwa itu adalah salah satu identitas ya. Gimana tuh ceritanya diangkot marah-marah? Ketika itu saya tidak tahu itu mahasiswa atau ini ya. Mohon maaf Mbak, non atau muslim, itu dari situ saja ya, secara kasat mata kita tidak bisa membedakan mana perempuan muslimah dan mana perempuan yang bukan muslim gitu. Dari situ. Nah, alangkah lebih baiknya terus lagi yang marah siapa? Yang ditegur. Iya. Oh, urusan amat gitu ya. Oh, gitu. Dan memang itu bukan konsep Islam, individualis itu bukan konsep Islam gitu. Oke, baik. Dakwah melalui hijab dilakukan di berbagai belahan dunia, termasuk Swedia. Semoga semakin lama dan kesininya itu makin berkembang di dunia. Baik pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita setelah jeda komersial berikut. Tetap di Hijab dan Hijabers, Bertakwa tanpa mengurangi gaya.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama Hijab dan Hijabers Bertakwa tanpa mengurangi gaya. Alright, sekali lagi memang saya akan meminta 3 tamu saya untuk saling mengomentari hijab yang mereka kenakan. Siap ya Mariana, Nindya dan Fitri? Ini kadang-kadang bikin panas dingin. Ada kata-kata yang memang keluar meluncur begitu saja tanpa berdosa, bikin hostnya juga gitu kan ya. Yuk Mariana boleh ngomentarin style yang digunakan oleh Nindya. Ya, cantik, Ngelihatnya biasa aja, nggak usah lama-lama. cantik sudah gitu. Syar'inya hampir dapat dibanding saya. Tahu diri. Terus Sudah gitu ya selayaknya muslimah. Subhanallah. Pada umumnya lah. Padu padan, Padu padannya sesuai serasi. pingin nggak pakai kayak gitu? Pingin banget. Nah makanya tombolnya dihilangin dikit ya. Seru. Nindya sekarang boleh komentarin Fitri. Ya, untuk Mbak Fitri, ya, saya lihat dari pakaian juga sudah menutupi, untuk jilbabnya juga sudah syar'i ya, sudah menutupi bagian dada sampai ke badan. Dan menurut saya ya memang seharusnya seperti itu untuk perempuan muslimah. Semoga bisa lebih istiqomah lagi. Amin, amin. Dan bisa menularkan kepada yang lain. Amin. Amin. Sekarang giliran seru. Sekarang Fitri nih, boleh mengomentari. Siap-siap Mariana. Ayo. Jadi kita harus persamakan persepsi dulu ya Mbak Yudit, juga teman-teman semua di sini ya. Standarisasi baik, benar, salah, buruk itu harus kita sandarkan kepada Allah gitu. Jadi Al-Quran As-Sunnah ya, Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai panduan dari kita. Apakah ini benar, apakah ini salah, gitu. Apakah ini buruk, apakah ini baik gitu. Nah, kalau kita standarisasikan kepada saya pribadi gitu pasti nanti akan berbeda-beda gitu kan. Nah, kalau saya pribadi, saya secara konsep Islam yang saya pahami gitu ya, bahwasanya pakaian, mohon maaf ya Mbak Maria karena saudara saya juga gitu sama Muslim, pakaian Mbak Maria ini insya Allah ini sedikit lagi mudah-mudahan ya belum syar'i gitu ya, belum sesuai dengan apa yang Allah inginkan, karena standarisasinya benar di sisi Allah itu dalam Quran surat An-Nur ayat 31 itu tentang kerudungnya Mbak, kemudian pakaian atasnya, kemudian dalam Quran surat Al-Ahzab itu tentang pakaian bawahnya. Nah kalau dalam Quran surat An-Nur ini belum memenuhi standar gitu. Quran surat An-Nur ya itu sudah Mbak, sudah di atas juyub ila juyub. Hanya saja kalau untuk Quran surat Al-Ahzabnya itu belum memenuhi standar, karena yang dikatakan di situ hai Nabi, hendaklah katakan kepada istri-istrimu perempuan mukmin, anak-anak perempuan, hendaklah mereka menjulurkan kainnya. Jadi ini namanya jilbab, jalababihinna. Jadi ini namanya jilbab. Hendaklah kain jilbabnya itu dijulurkan. Ketika kita keluar rumah ini yang kita pakai, kerudung dan jilbab ini yang kita pakai, sehingga nanti di sisi Allah akan mendapatkan pahala, karena perbuatan kita tidak sia-sia gitu, seperti orang-orang yang melakukan kebanyakan gitu. Nah kalau untuk Mbak Nindi ini mifsol, tangannya yang belum gitu, dengan kemudian longgar dengan enggaknya. Nah kemudian kalau untuk kenapa kan ada ya Mifsol itu apa? Pergelangan tangan. Nah, kalau untuk kerudung-kerudung kan sekarang banyak ya Mbak yang kerudungnya lebar-lebar gitu. Nah, itu sebetulnya bukan tidak harus kerudungnya lebar gitu loh. Tidak harus. Karena dalam Quran surat An-Nur itu ila juyubnya saja, menutupi dadanya saja itu sudah syar'i. Ila juyub itu dada, menutupi dadanya. Okay. Nah, hanya saja pakaiannya belum memenuhi syar'i keluar rumah gitu. Jadi dengerin. Ya, jadi nah ini kita pakai ini Mbak gitu ya. Jangan ngelamun, dengerin. Karena Rasulullah juga mengingat seorang perempuan itu adalah dia terhormat dan berhati-hati. Nah, saya memanjangkan ini karena takut tertiup angin gitu, angin kemudian terbang ya. Nah, itu. Nah, kemudian batasnya juga kaki. Kaki ini harus tertutup. Dan berkaos kaki nah, ya. Kaos kaki itu hanya salah satu alat. Boleh pakai sepatu boot boleh. Sepatu boot boleh itu. Nah, kemudian satu lagi Mbak, ini sekalian karena ini perpanjang satu hari di sini ya. Ini Mbak, ini bisa pakai untuk keluar rumah. Ini ketika luarnya dikasih mantel. Jadi kita keluar rumah juga harus pakai mihnah namanya. Mihnah itu pakaian dalam kita.
Jadi kalau kita pakai pakaian yang begini, kata orang gamis ya, kemudian pakai gamis aja, Harus pakai daleman lagi dalamnya. dia Takut tiup angin. Tidak, karena memang itu Rasulullah Sunnahnya, memberikan gitu. Oh, memberikan baik. seperti itu Baik. gitu. Wah, subhanallah, seru ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nih, karena memang waktu terbatas. Kita ngobrol nanti di belakang ya, di bareng-bareng dengan Mariana juga. Ingat tuh ya, jangan lupa. Oke pemirsa, saya punya VT lagi nih untuk Anda, bahwa ini VT-nya mengenai wanita Korea, Ayana Moon, yang menggunakan hijab. Dia melakukan ini menggunakan hijab sempat sampai memutuskan diri untuk keluar dari girl band-nya. Seperti apa Ayana Moon berhijab? Silakan. Ya, saya langsung minta komentar dari narasumber saya yang ada di sini mengenai Ayana Moon. Mariana dulu. Luar biasa. Apa namanya? Cantik ya? Seorang artis, habis itu artis Korea, apa namanya, memutuskan tidak mempedulikan apa namanya popularitas dia, tapi dia memutuskan, ibarat kata lillahi karena Allah, dia pakai menggunakan hijab. Seru juga ya kalau ngomong. Kadang bener ya Mariana kalau ngomong, suka bener. Silakan India komentarnya. Setelah saya lihat video tadi juga saya sangat kaget ya. Saya juga baru tahu itu kalau untuk Ayana Moon tadi dia sudah berhijab dengan statusnya sebagai girl band ya. Di dunia gemerlapnya dia sudah memutuskan, itu sangat saya acungi jempol sekali. Dia aja yang sebagai artis, public figure sudah berani berhijab ya, apalagi kita yang cuma masyarakat biasa, gitu ya? apa kabar Hello, kita gitu. gitu. Hello, yang artis aja sudah berani gitu memutuskan, apalagi dia artis Korea gitu. Merinding. Silakan Mbak Fitri. Baik ya, di sini juga alhamdulillah kita doakan bersama ya, nambah lagi saudara kita muslim gitu ya. Dan kalau kita lihat dan kita sadari bersama ya Mbak Yudit dan juga teman-teman semua di sini ya, bahwasanya kita juga harus mengedepankan dan selalu menghadirkan sebuah pemikiran, yang pemikiran itu bisa membuat kita nantinya berbuat ya. Dan pemikiran itu apa? Nah, pemikiran tentang bahwasanya kita ini hamba Allah dan kelak kita akan kembali kepada Allah. Bekal apa yang hendak kita ambil, bekal apa yang hendak kita bawa, itu harus kita pikirkan. Nah, mudah-mudahan Ayamun ini adalah salah satu manusia yang tergerak hatinya karena hidayah dari Allah, dan karena dia yakin bahwa kematian ini akan menjemput kita gitu. Dan ketika kita melakukan perbuatan kita yang seabrek aktivitas kita ini, ternyata kelak di sisi Allah itu nol ya, nol nilainya, ini kan kita menjadi orang yang sia-sia. Dan kita juga semua di sini sama-sama kita berdoa kepada Allah, semoga perbuatan kita ini nggak sia-sia, termasuk menggunakan pakaian gitu, biar mendapatkan pahala dan ada nilainya ya. Nanti kalau dapat rapot merah atau biru atau hijau gitu, akan ada nilainya. Insyaallah. Mudah-mudahan kita Mudah-mudahan. akan diberikan terus ya keberkahan dan selalu diberikan petunjuknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya punya Viti, ini petunjuk juga untuk Anda yang ingin mengkreasikan aneka hijab. Silakan. Assalamualaikum, berikut saya tampilkan tutorial hijab untuk ke pesta atau wisuda seperti ini. Segi 4 kita buat segitiga seperti ini. Kemudian bagian kirinya agar lebih panjang daripada sebelah kanan. Ini. Kemudian kita tarik ke atas dekat telinga sehingga
sehingga membentuk pagar syar'i seperti ini. Seperti ini. Kemudian kita lilit seperti ini sehingga menjadi bentuk bunga. Kemudian kita sematkan jarum pentul. Selesai. Terima kasih, saya Nadia. Assalamualaikum. Terima kasih yang sudah tutorial hijab. Aduh, subhanallah cantik sekali, dan terima kasih sekali lagi hijabers. Semoga perbincangan ini menambah wawasan silaturahmi, keimanan, dan keberkahan. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum berita sebentar, sedikit aja. Saya masih punya waktu sedikit, saya tanya nih ke Mbak Fitri. Mbak Fitri, penasaran, pertama kali memutuskan untuk berhijab kan umur masih Dua-dua lah. dua sekitar tuh, model hijab yang dipakai itu waktu itu apa? Celana ya, masih celana sama atasan, tapi saya sebentar sekali karena saya bertemu langsung dengan Muslimah Hizbut Tahrir yang di situ saya mendapatkan pembinaan dengan dalil-dalil tadi ya, ini dalil-dalil yang cerdas dan masuk akal gitu ya. Kemudian itu dari Al-Qur'an semua. Saya tidak bisa mengelak gitu, dan alhamdulillah Langsung bisa ke yang lebih baik. Tadi kita sudah tahu De Maria juga, dan terima kasih sudah bersama saya Mariana, terima kasih juga Nindya sudah bersama saya. Mudah-mudahan terus istiqomah dan bisa komunitas hijabersnya bisa lebih berkembang lebih baik lagi. Terima kasih Fitri, salam untuk keluarga Muslimah HTI. Baik pemirsa, namanya berhijab syar'i tidak perlu menunggu kesepian, karena ia adalah kewajiban bagi setiap wanita beriman. Akhirnya, saya Yudit Samanta bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan mohon maaf jika terdapat kekeliruan. Sampai jumpa, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijab dan hijabers, Berdakwah tanpa mengurangi gaya.